Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kinerja kami, yaitu tentang reaksi-reaksi senyawa koordinasi dan aplikasi senyawa koordinasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Verly Septi Irwansyah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah kimia unsur transisi serta teman-teman yang berbahagia. Baik, langsung saja di sini untuk anggota kali ini ada Arzetia Eka Septiati, Egita Widya Stuti, Hilda Lailatul Syifa, Irmayanti Widya Stuti, dan saya Safinatun Najih sendiri. Boleh di next. Baik, langsung saja untuk outline-nya ada reaksi substitusi, reaksi oksidasi dan reduksi, reaksi ligan terkoordinasi, dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Baik ya, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reaksi substitusi, di mana untuk reaksi substitusi ini merupakan eh, reaksi di mana grup pendatang ini menggantikan sebuah ligan atau molekul pelarut yang telah ada. Nah, grup perginya itu dinotasikan sebagai X dan grup datangnya itu diartikan sebagai Y. Kemudian reaksi substitusi ini merupakan reaksi penggantian dari Lewis ya, bisa dilihat ini contohnya di mana ada reaksinya di sini COOH2 6 2 plus itu merupakan sebagai grup perginya dan juga Cl- itu sebagai grup datangnya. Jadi nanti reaksinya disubstitusi antara grup pergi dan juga grup datangnya. Jadi COCl OH 2 kali OH2 5 kali tutup kurung plus dan juga H2O, di mana untuk tetapan kesetimbangan reaksi penggantian dapat digunakan untuk mengurutkan ligan-ligan menurut kekuatannya. Umumnya kan biasanya tuh kalau dalam persamaan reaksi itu pakai ini ya, pakai eh, aqua solid nah fasanya. Nah, karena di sini reaksinya tuh berlangsungnya otomatis dalam air, jadi tidak perlu menuliskan fasanya secara eksplisit dalam persamaan reaksi. Di mana kalau misalnya tetapan kesetimbangan reaksi penggantian juga dapat digunakan untuk mengurutkan ligan-ligan menurut kekuatannya sebagai basa Lewis. Akan tetapi urutan yang berbeda mungkin didapati jika basa diurutkan berdasarkan laju di mana mereka bereaksi. Sehingga untuk pertimbangan kinetik, kita perlu menukar konsep kesetimbangan kebasaan dengan konsep kinetika nukleofisilitas, yaitu afinitas untuk pusat positif dari dari sini tuh berarti ada laju penyerangan pada kompleks oleh suatu basa tertentu, Y terhadap laju penyerangan oleh basa standar, di mana Y-nya itu Cl- ke COOH2 6 kali 2 plus. Boleh di next, Safina? Nah, di sini dalam reaksi pertukaran ligan juga kita harus membedakan antara kestabilan ion kompleks dan juga kecenderungannya untuk bereaksi atau enggak disebutnya juga kecenderungan untuk bereaksi itu disebut juga dengan kelabilan kinetik ya. Di sini ada tabel berdasarkan ion kompleks, rumus keseimbangan dan juga KF. Di sini ada ion kompleks cyanonikelat 2. Di sini ada contohnya ya, Ni2+ ditambah 4 Cn-, reaksi bolak-balik NiCN 4 kali 2 min. Di mana dengan menggunakan ion cyanida berlabel isotop radioaktif karbon 14, telah ditunjukkan bahwa NiCN4 2 min ini atau kompleks tetracyanonikelat 2 mengalami pertukaran ligan sangat cepat dalam larutan. Nah, kesetimbangan ini
tercapai begitu spesi dicampurkan. Di mana di sini ada tanda asterik ya, menyatakan atom 14C ini merupakan kompleks seperti ion tetracyanokielat, juga disebut, kompleks yang labil sebab kompleks ini mengalami reaksi pertukaran ligan dengan cepat. Jadi spesies yang stabil secara termodinamika artinya spesies yang konstanta pembentukannya besar dan juga tidak harus selalu reaktif gitu. Nah, di sini juga ada contoh lain ya, ada heksamin kobalt 3 atau juga disebut dengan kompleks inert ya. Contohnya itu ada CO, NH3, 6 kali, 3 plus ditambah 6 H plus ditambah 6 NH2O, reaksi bolak-balik CO, H2O, 6 kali 3 plus ditambah 6 NH plus ya, di mana ketika kesetimbangan tercapai, konsentrasi ion dari CONH3 6 kali 3 plus sangat rendah. Namun reaksi ini memerlukan beberapa hari supaya selesai sebab dari senyawa kompleks CONH3 6 3 plus atau heksamin kobalt 3 ini sangat inert karena, ion kompleks ini mengalami reaksi pertukaran yang sangat lambat, gitu. Dan juga spesinya tidak stabil secara termodinamika. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Hilda untuk selanjutnya yaitu reaksi reduksi oksidasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Iya. Jadi reaksi oksidasi reduksi ini melibatkan kompleks logam transisi yang melibatkan transfer elektron dari suatu kompleks yang satu ke kompleks yang lainnya, yang mana pada reaksi ini nantinya kedua molekul itu dihubungkan oleh ligan yang bersama melalui elektron transfer yang nantinya dinamakan lingkar dalam dan juga pertukaran yang dilakukan dua bola koordinasi yang terpisah atau disebut lingkar luar. Nah, nantinya itu kecepatan transfer elektronnya itu tergantung pada tingkat substitusi ligan dalam reaktan, kecocokan reaktan energi orbital, serta pelarut reaktan dan sifat ligan. Nah, boleh di next. Jadi nih ketika ligan kedua reaktan dipegang dengan erat nantinya itu akan berlangsung elektron bola luar transfer tanpa adanya perubahan dalam bidang koordinasi. Nah, nantinya konstanta laju ini nantinya bakal menunjukin perbedaan yang besar tergantung pada kemampuan elektron untuk melakukan terowongan melalui ligan. Jadi reaksi reduksi oksidasi ini juga nanti dibedakan menjadi dua, ada reaksi reduksi oksidasi lingkar luar dan juga reaksi reduksi oksidasi lingkar dalam. Boleh di next. Oke, oke selanjutnya yaitu reaksi reduksi oksidasi, reaksi lingkar luar atau other Schaefer reaction yang mana dalam reaksi redoks ini senyawa koordinasi ini adalah proses transfer elektron yang terjadi antara spesies yang terikat pada koordinasi dan spesies lain dalam larutan tanpa perubahan pada ligan yang terikat pada atom pusat. Nah, di sini tuh kan ada sini ada FeCN64- yang mana di sini itu ada FeCN 4 min menjadi FeCN 3 min di mana satu elektron dan juga Cn min. Lalu ada juga terjadinya reduksi yaitu CuNH3 42 plus ditambah satu elektron menjadi CuNH3 3 plus ditambah NH3. Pada reaksi redoks oksidasi ini pada lingkar luar di reduksi ini itu kan nantinya itu dia itu kan terbentuk kompleks donor akseptor nih yang mana terjadinya reduksi ion eh, ion logam oleh eh, NH3 dan juga pada oksidasi ini terjadinya oksidator dari ion Cn. Boleh di next? Boleh di next? Oke, selanjutnya yaitu reaksi lingkar dalam.
atau in-pair reaction, yang mana dalam reaksi redoks ini senyawa koordinasi ini melibatkan transfer elektron yang terjadi antara logam pusat dan spesies lain dalam larutan dengan melibatkan perubahan pada ligan yang terikat pada logam pusat. Kalau yang tadi kan nggak terikat pada yang nggak melibatkan ligan, sedangkan yang ini itu melibatkan ligan. Contohnya di sini itu pada reaksi oksidasi lingkar dalam itu ada COH2O4 2+ ditambah O2 menjadi COO2H2O4 2+ ditambah 2H+ ditambah 2 elektron. Nah, untuk reduksinya ini ada NiiNH3 6 2+ ditambah elektron 1 elektron menjadi NiNH3 5+ ditambah NH3. Oke, yang mana reaksi reduks oksidasi lingkar dalam ini nantinya eh, itu bakal akan ada pembentukan redoks yang melibatkan transfer satu elektron dari reaktan reduktor pada reaksi reduksi dan orbital kosong pada penerima oksidasi oksidan pada reduksi. Jadi di sini itu ada reduktor dan ada oksidator. Oke, boleh di next. Untuk selanjutnya, uh, boleh di next. Untuk selanjutnya, reaksi ligan terkoordinasi akan dijelaskan oleh Gita kepada Egita di Baik, izin masuk teman-teman semuanya. Selanjutnya itu ada reaksi ligan terkoordinasi, di mana reaksi-reaksi kompleks logam D biasanya itu dipelajari dalam larutan. Nah, suatu ion logam dalam larutan akan dikelilingi oleh sejumlah ligan-ligan. Koordinasi dengan logam akan mengubah sifat ligan secukupnya untuk membuat reaksi yang mungkin terjadi pada ligan. Nah, reaksi yang terjadinya itu yang pertama biasanya tidak dapat terjadi dengan ligan yang tidak terikat, kemudian juga dapat terjadi tanpa logam tetapi jauh lebih lambat. Nah, kimiawan organik telah lama menggunakan senyawa anorganik sebagai reagen. Nah, ada beberapa contoh dari asam Lewisnya seperti HLCl3, FeCl3, SnCl4, ZnCl2, dan SbCl5. Nah, ini biasanya itu digunakan dalam substitusi elektrofilik Friedel-Crafts. Nah, kompleks labilnya itu dibentuk oleh asil atau alkil halida. Dan asam-asam Lewis ini juga itu akan menghasilkan atom karbon di mana atom karbonnya itu akan bermuatan positif yang akan mudah bereaksi dengan senyawa aromatik. Nah, reaksi umumnya itu sama tanpa garam logam, tetapi pada asam Lewis ini akan mempercepat reaksi tersebut. Kemudian ada ester asam amino, amida, dan peptida itu dapat dihidrolisis dalam larutan basa dan logam ion seperti Cu2, CO2, Ni2, Mn2, Ca2, dan Mg2 serta senyawa lainnya, di mana hal itu dapat mempercepat reaksi tersebut. Nah, ada mekanisme yang tidak pasti, yaitu melalui koordinasi bidentat, di mana koordinasi bidentat dari gugus alfa amino dan karbonil atau hanya melalui amina. Tingkat reaksinya ini sering menunjukkan ketergantungan suhu yang rumit dan dedukasi mekanisme yang sulit. Ketika 4 dari 6 posisi oktahedral ditempati oleh ligan dan 2 posisi cis tersedia untuk substitusi ligan, maka reaksi hidrolisis ini dapat diperiksa secara rinci. Nah, adapun senyawa-senyawa itu umumnya mengkatalisis hidrolisis asam amino N-terminal dari peptida asam amino yang dihapus tetap terikat pada logam. Untuk mengenai reaksi ligan terkoordinasi eh, itu dicukupkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gita. Untuk selanjutnya yaitu aplikasi bidang.
analitik dan lain-lain akan dijelaskan oleh Septi dan juga Irma. Kepada Septi dan Irma dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu aplikasi atau kegunaan koordinasi dalam berbagai bidang. Nah, yang pertama ini ada aplikasi di bidang analitik, di mana ini ada pembentukan senyawa kompleks dari perak AgCl plus 2NH3 menjadi senyawa kompleks AgNH3 2 kali plus Cl. Nah, endapan GCl ini akan larut ketika ditambahkan larutan amonia dan membentuk ion kompleks diamin perak. Nah, selanjutnya pembentukan larutan atau endapan berwarna yang dipakai untuk mendeteksi keberadaan ion logam dalam suatu larutan. Misalnya, keberadaan ion Cu2+ ditandai dengan terbentuk warna larutan biru tua ketika tambahkan amonia. Nah, ini ada gambar prosesnya ya. Ketika penambahan amonia, dia dari warna biru muda menjadi biru tua. Kemudian lainnya seperti dari warna merah muda menjadi warna coklat. Nah, terus untuk yang CuNH3 4 kali, H2O 2+, nah ini termasuk senyawa kompleksnya. Kemudian ada kation dapat dipisahkan berdasarkan kestabilan pembentukan ion kompleks sianidanya. Misalkan Cu2+ dapat membentuk CuN4 2- dengan penambahan HCN berlebih, di mana eta ini digunakan untuk memperkirakan adanya beberapa kation seperti Mg2+, Ca2+, Al3+, dan lain-lain melalui titrasi volumetri. Kemudian seperti beberapa bahan pengkelat organik digunakan dalam kalorimetri seperti fenantrolin untuk menstabilkan ion fero. Kemudian kesadaran air dapat ditentukan dengan mentitrasi air sesudah setelah eta. Next. Oke, selanjutnya ada aplikasi di dalam bidang industri. Nah, ini ada beberapa contoh ya, seperti pembentukan ion kompleks dari AgS2O3 2 kali 3 memiliki peran penting dalam fotografi, di mana kenapa dia berperan penting dalam fotografi? Karena dalam fotografi itu kan ada film pemotretan dilapisi kristal halus AgBr dan gelatin yang peka terhadap cahaya. Nah, ketika si film ini terkena cahaya, maka lapisan perak bromida akan mengurai sehingga sedikit banyaknya penguraian tergantung pada kekuatan cahaya dan waktu. Nah, ketika dalam kamar gelap film dicuci melalui dua proses, yaitu pereduksian AgBr yang terkena cahaya oleh bahan pengembang dan pelarut lapisan AgBr pada film yang tidak terkena cahaya. Biasanya bahan pengembang foto yang sering digunakan adalah reduktor yang disebut hidrokuinon atau dilambangkan dengan C6H4OH 2 kali dengan persamaan kimia yang dinyatakan C6H4OH 2 kali plus 2Ag plus menghasilkan C6H4O2 plus Ag solid plus 2 plus aquos. Nah, si perak bromida ini tidak akan terkena cahaya karena dia tereduksi oleh bahan pengembang sehingga dilepaskan dengan cara melarutkan ke dalam larutan natrium tiosulfat N2S2O3 yang disebut dengan fixer sehingga membentuk ion kompleks menurut persamaan Ag plus ditambah 2S2O3 2- menghasilkan AgS2O3 2 kali 3- seperti yang di PPT ini ya. Jadi proses pembentukannya seperti itu. Nah, contoh kedua yaitu ada
pelunakan air sadar dengan penambahan zat kompleks, di mana zat kompleksnya ini salah satu contohnya yaitu natrium metafosfat dan eta. Terus ada logam-logam mulia seperti Ag dan Au diekstraksi dari bijinya melalui pembentukan kompleks sianida seperti AgCN2- dan AuCl4-. Terus ada yang ini yaitu reagen Switzer digunakan sebagai pelarut selulosa di pabrik rayon buatan. Contohnya senyawa yaitu tetraamin tembaga 2 hidroksida atau dia dilambangkan dengan CuNH3 4 kali OH 2 kali. Digunakan sebagai pelarut selulosa yang di pabrik rayon buatan. Next. Nah, selanjutnya ada aplikasi di dalam bidang kesehatan. Yang pertama ada obat anti kanker. Nah, untuk obat anti kanker ini, salah satu senyawa kompleks yang digunakan biasanya yaitu cisplatin, yang mana cisplatin ini sebagai senyawa turunan platinum 4 yang digunakan untuk pengobatan kanker ovarian, testikular, kepala, dan leher, karsinoma pada kandung kemih, serviks, paru, esofagus, dan lambung, serta sarkoma osteogenesis. Nah, selanjutnya ada pembawa obat dalam sel. Nah, ini contoh kompleksnya yaitu Ru2 aren, di mana diketahui pula bahwa kompleks ruthenium aren atau tadi dilambangkan dengan Ru2 aren memiliki potensi yang dikembangkan menjadi senyawa berbasis logam yang berkhasiat obat. Nah, peranannya ini sangat penting sebagai katalis, kemudian sensor kimia dan fotokimia, serta dalam biologi supramolekul, serta potensinya sebagai metalloligans. Nah, itu untuk aplikasinya ya. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irma. Kepada Irma dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan penerapan dalam sistem biologis. Dalam sistem penerapan dalam sistem biologis ini, seperti contohnya itu ada hemoglobin, sitokrom, dan klorofil. Nah, sebentar ya. Hemoglobin ini di dalam sel merah ini mengandung kompleks besi porfirin dan mempunyai unit heme sebanyak 4. Nah, hemoglobin ini berperan sebagai mentransformasi oksigen dari paru-paru ke sel tubuh dan mentransportasi oksigen ke mioglobin yang hanya mengandung 1 unit heme ini. Mioglobin ini dapat menyebabkan oksigen dapat digunakan untuk reaksi pernapasan dari sel. Kemudian karbon monoksida dan sianida dapat membentuk kompleks besi yang sangat stabil dan mereka itu akan menutup ke-6 tempat koordinasi kimia sehingga mengakibatkan timbulnya peracunan. Kemudian ada porfirin juga merupakan bagian dari klorofil yang merupakan zat penting untuk melakukan fotosintesis dari tumbuhan hijau, dan vitamin B12 yang merupakan senyawa kompleks dari kobalkorin yang berperan dalam menjaga agar sel-sel berfungsi normal, terutama untuk sel-sel saluran pencernaan, sistem urat syaraf, maupun sumsum tulang. Kemudian tubuh manusia ini ternyata mengandung senyawa seperti adrenalin, asam sitrat, dan kortison yang akan membentuk kompleks-kompleks yang tidak diinginkan dengan logam seperti Pb dan Cu. Nah, ketika bentuk metabolisme yang tidak diinginkan PbCU ini bisa disembuhkan dengan menginjeksikan EDTA sehingga membentuk kompleks logam EDTA yang dikeluarkan melalui urin. Kemudian ada logam dari senyawa kompleks. Nah, manusia setiap harinya senantiasa kan memerlukan oksigen untuk bernapas.
proses pengingkatan oksigen oleh Fe menjadi senyawa kompleks dalam tubuh itu merupakan salah satu contoh aplikasi senyawa kompleks dalam keseharian. Kemudian logam yang dapat membentuk kompleks itu contohnya itu ada logam transiensi, alkali, dan alkali tanah. Senyawa kompleks ini memberikan banyak manfaat, contohnya itu untuk mengekstraksi dan penanganan keracunan logam berat. Nah, kobalt ini merupakan senyawa kompleks yang salah satu logam unsur transiensi dengan konfigurasi elektron 3D yang relatif stabil dan senyawanya sederhana. Kompleks kobalt ini terbentuk dari berbagai macam ligan, diantaranya itu ada sulfadiazin sama sulfamerazin, yang merupakan ligan yang digunakan untuk obat antibakteri. Kedua turunan ini merupakan turunan dari sulfanamid yang penggunaannya secara luas, contohnya itu untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram positif dan gram negatif, beberapa jamur dan protozoa. Kemudian ada senyawa kompleks rhenium. Ini digunakan sebagai penghilang rasa nyeri tulang yang disebabkan oleh metastasis kanker prostat, payudara, paru-paru, dan ginjal ke tulang. Nah, penggunaan radiofarma tersebut pengganti penggunaan analgesik, hormon, kemoterapi, dan narkotika yang memberikan efek samping yang tidak diinginkan. Kemudian saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.